Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. Pagi hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita dikumpulkan dalam satu majelis pengajian yang insya Allah penuh berkah. Kita senantiasa berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan rahmat, nikmat dan karunia-Nya dengan memberi manfaat yang besar dari pengajian-pengajian kita ini. Amin Allahumma amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sebagai satu pemberangkatan, kita bacakan satu ayat pada surat Al-Maidah. Ayat 8. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Terjemahannya kurang lebih dalam bahasa Indonesia, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian gitu, orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah, iya, adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Ini landasan kita. Kemudian ada satu kaidah, takhirul bayan indal hajah la yajuz. Menerangkan ya, sesuatu yang harus diterangkan, tetapi kemudian diakhirkan penjelasannya ketika dia diperlukan, itu tidak boleh. Jadi mengakhirkan penjelasan yang memang diperlukan itu tidak boleh. Jadi ini kita terlibat pada dua sikap ya. Satu, bagaimana kita berbuat adil. Dua, bagaimana sikap adil atau perbuatan adil kita itu ya tidak membuat kita menjadi berdiam diri terhadap sesuatu yang perlu untuk dijelaskan kepada umat. Maka pertanyaannya, Daulah Khilafah Al-Baghdadi atau
sebelumnya ISIS ini, itu kan sudah ada pada Ramadan 2 tahun yang lalu ya, 1435 Hijriah, ini 1437. Sudah ada 2 tahun yang lalu. Kitab yang kemudian diterjemahkan ini sudah ada setahun yang lalu ya. Kitab ini yang kemudian diterjemahkan menjadi pandangan 45 ulama jihad internasional tentang sudah ada setahun yang lalu. Tetapi kita menunggu ya, dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat fitnah itu dari jihad di dunia Islam, khususnya di Syam ya. Kita menunggu. Moga-moga klaim sepihak Khilafah al-Baghdadi itu memang membawa sesuatu yang baik ya, kita berharap seperti itu. Tapi perkembangan berikutnya tidak seperti itu. Maka takhirul bayan indal hajah la yajuz. Sekarang saatnya kita memberi keterangan. Itu pun setelah berpikir berkali-kali. Sebab tidak ada yang lebih bergembira ya, apabila ada perbedaan pendapat antara kaum muslimin, khususnya para mujahidin. Apalagi perbedaan pendapat itu sampai kepada konflik fisik ya, saling membunuh di lapangan. Tidak ada yang lebih bergembira daripada Amerika dan sekutu-sekutunya. Senang mereka. Mereka bisa membunuh musuhnya tanpa modal ya, tanpa mengorbankan apapun. Membunuh musuhnya dengan tenaga musuhnya ya, membunuh musuh. Maka bagaimana kita berhati-hati di dalam masalah ini. Ketika saya telaah kitab ini sekian lama ya, saya melihat bahwa kesaksian para ulama di sini adil. Ya, terdiri dari beberapa latar belakang ya. Jumlahnya 45 itu yang nampak ya, yang ditulis. Tetapi sekali lagi ayolah ikhwah, bahwa kita tidak bermaksud untuk membantu Amerika maupun taghut yang lain yang menjadi antek Amerika untuk menyerang ISIS. Tidak, kita tidak bermaksud membantu itu. Tetapi kita bermaksud menerangkan menurut kesaksian para ulama bahaya yang ditimbulkan oleh daulah Khilafah al-Baghdadi terhadap Islam dan kaum muslimin. Itu yang penting. Maka sekali lagi kita berada di antara dua keadaan yang sulit. Satu, tekanan gula Khawarij ya, Khawarij ekstrim dari daulah Khilafah al-Baghdadi. Satu lagi orang-orang Murji'ah ya, yang ekstrim, yang kebanyakan hari ini berlindung di balik penguasa-penguasa zalim di negeri-negeri kaum muslimin. Tetapi sekali lagi apa yang saya simpulkan ya dari apa yang saya baca, menurut saya ini sudah cukup adil. Sebab keadaan di lapangan yang dialami oleh ikhwan-ikhwan kita kaum mujahidin itu jauh lebih buruk daripada yang dipotret dengan tulisan ini. Ya, jauh lebih buruk. Wallahu a'lam bishawab ya, nanti kita coba pikirkan. Tapi sekali lagi ya, dengan akal sehat, dengan hati yang sehat, dengan iman yang sehat tentunya ya. Kemudian perkara berikutnya yang perlu kita renungkan bersama, kita tidak membuka perdebatan, apalagi debat kusir ya. Kalau ada yang harus kita bela, itu bukan kita membela ISIS atau anti ISIS, bukan membela daulah khilafah atau anti daulah khilafah. Kalau ada yang harus kita bela, itu yang kita bela adalah al-haq, kebenaran. Kebenaran itu ada di pihak siapa, itu kita bela ya. Ini yang perlu penting untuk disadari bersama.
Sekali lagi, takhirul bayan indal hajah la yajuz. Itu yang menjadi pertimbangan utama kita. Bagaimana ini perkara ini sudah begitu membahayakan Islam dan kaum muslimin, kemudian kita tidak menjelaskan persoalan itu, maka harus kita jelaskan. Maka saya berharap para ikhwan sekalian ya, untuk tidak memperpanjang perdebatan, apalagi debat kusir, ya kan, di mana-mana. Baca buku ini. Saya mengatakan baca, bisa satu buku digilir sekian orang misalnya. Tapi kalau misalnya kita mempunyai kelebihan rezeki dan harus menyimpan satu dokumen tentang pergerakan Islam, menurut saya Anda perlu punya ini. Supaya apa? Apabila Anda bertanya tentang Daulah Khilafah Al-Baghdadi atau ISIS, Anda tidak usah kejalanan berdebat dengan siapapun, tapi Anda baca di sini. Bagi siapa yang anti ISIS, ya tidak ada tempatnya buat kita. Tapi barang siapa yang mendukung ISIS atau Daulah Khilafah, ini sebagai jawaban buat dukungan Anda sekalian. Jika Anda setuju dengan buku ini, ya Anda bertobatlah. Jika Anda tidak setuju, kami sudah memberikan keterangan. Itu saja persoalannya. Kewajiban memberi keterangan ini saja. Jadi kita tidak berpihak kepada bendera, kita tidak berpihak kepada hizbiyah, kita tidak berpihak kepada kelompok, tapi kita berpihak kepada al-haq. Oleh karena itu kita hanya menerangkan. Setelah kita terangkan, liyahlika man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah. Biar binasa orang yang binasa setelah keterangan, dan biar hidup orang yang hidup setelah keterangan. Sekali lagi kita tidak membuka perdebatan. Perdebatan yang mengarah kepada perbedaan pendapat dan perpecahan hanya menyenangkan Amerika dan agen-agennya berupa pemerintahan-pemerintahan zalim di negeri kaum muslimin. Kita tidak membuka perdebatan. Ini jawaban kami tentang Daulah Khilafah. Bagi para pendukung Daulah Khilafah, silakan membuat jawaban yang sama. Kumpulkan para ulama dan itu selesai, sudah selesai. Ya. Sebab yang terjadi tidak seperti itu aja lah, ya, di lapangan itu mengerikan sekali. Orang yang tidak mendukung ISIS, tidak mendukung Daulah Khilafah, ya, itu oleh para pendukung Daulah Khilafah dihalalkan darahnya, hartanya, kehormatannya, kan itu ngeri sekali. Tidak mendukung, bukan pendukung, bukan anti, ya. Tidak mendukung Daulah Khilafah, bukan anti, ya. Itu sudah dianggap sebagai orang yang dihalalkan darahnya, kehormatannya, dan apa. Anda baca sendiri, ya, nanti Anda baca sendiri. Oleh karena itu, saya sudah mencoba untuk memilih, ya, mana urutan-urutannya supaya kita tidak sampai kepada sikap tidak adil karena benci. Saya sudah berusaha untuk memilih. Oleh karena itu pembahasan ini bertahap tentunya. Saya akan mulai dari halaman terjemahan ini 169. Ada dua foto, ya. Iya, betul, ya. Barangkali bukunya beda. Ya. Dicetak satu percetakan, dipak dalam satu box. Setelah sampai di sini dirubah sama jin. Ada dua foto. Ini ulama mujahid. Dua-duanya dari Mesir, ya, dua-duanya dari Mesir. Kalau di sini ditulis di depannya
Syekh Dr. Thariq Abdul Halim itu apa betul terjemahannya ini? Coba saya lihat ya. Thariq Abdul Halim. Itu dia Al-Aminul Am Litiyar As-Sunni fi Misr. Aminul Am itu sekjen, ya kan? Gerakan pembela sunnah di Mesir. Di sini diterjemahkan ketua umum. Adapun yang kedua yaitu Syekh Dr. Hani As-Sibai, itu Al-Amin Al-Am Al-Musa'id, ya. Jadi boleh dikatakan dia pembantu dari Al-Musa'id, pembantu dari Syekh Dr. Thariq Abdul Halim. Saya tidak terjemahkan supaya tidak terjadi keraguan. Kemudian kenapa kita memilih pendapat ini? Satu, ya, ini ulama mujahid yang tidak pernah terlibat konflik di lapangan dengan Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Karena tidak pernah terlibat konflik di lapangan dengan Daulah Khilafah Al-Baghdadi, kita harapkan tentunya pandangannya adil. Karena tidak ada sesuatu yang mendorong untuk tidak adil. Walaupun kita tidak menganggap bahwa para ulama mujahid yang mempunyai konflik di lapangan dengan Al-Adnani maupun Al-Baghdadi, ya, sebagai para pemimpin ISIS atau Daulah Khilafah Al-Baghdadi, itu kita tidak menganggap mereka tidak adil, seperti Syekh Dr. Ayman Dawahiri, Hafidahullah, Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi, Hafidahullah. Itu mereka punya konflik langsung dengan Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Kita tidak menganggap bahwa yang punya konflik langsung pun bersikap tidak adil. Kita tidak beranggapan seperti itu, ya. Tetapi ya bagaimanapun juga manusiawi, ya, manusiawi. Ada pengaruhnya. Oleh karena itu kita mencoba untuk memilih ini. Saya bacakan. Makanya ini tidak cukup, ya. 45 ulama mau dibahas dalam waktu 2 jam, bayangkan. Kalau mau serius baru satu bab ini saja kita bisa 2 jam lebih, ya, lebih. Syekh Dr. Hani As-Sibai dan Syekh Dr. Thariq Abdul Halim, kita mengambil pendapat yang dua orang ini bersepakat. Walaupun dua-duanya mempunyai pendapat sendiri di depannya. Ya, Syekh Hani As-Sibai hafizahullah juga menuliskan pendapatnya, Syekh Dr. Thariq Abdul Halim juga menuliskan pendapatnya. Tetapi kita memilih yang pendapat itu disepakati bersama. Dalam seluruh tulisan ini selain fatwa, maka tulisan yang disepakati oleh lebih dari satu orang hanya di sini. Maka kita pilih, ini istimewa. Ya, istimewa. Kalimatnya bagus sekali. Yang pertama yaitu kami berlepas diri di hadapan Allah atas perbuatan dan tindakan jamaah Al-Baghdadi. Ini penting. Berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah berlepas diri, apalagi di hadapan manusia. Tetapi ada caranya untuk berlepas diri itu, ya kan? Yaitu menerangkan sifat yang sebenarnya. Di sini disebutkan menarik sekali, ya. Kalau ada yang tertarik dengan bahasa Arabnya, itu bagus, ya. Nanti bisa difotokopi, dan itu penting. Kami umumkan di sini bahwa kami berlepas diri di hadapan Allah atas perbuatan dan tindakan jamaah ini, jamaah Al-Baghdadi, Khilafah Al-Baghdadi, ya, sebelumnya ISIS namanya, yang menamai dirinya Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wasyam,
beserta para pemimpinnya selama belum bertobat. Kami peringatkan kepada para pemuda dan kalangan mujahidin dan yang lainnya dari pemikiran dan manhaj mereka. Mereka tidak dikenal melainkan oleh orang-orang yang mengetahui pemikiran jamaah yang telah menyimpang seperti Khawarij dan Qaramito. Qaramito, ya. Ada protes itu dari Qaramito. Beserta tindakan yang pernah mereka lakukan, ya. Ini bukan kami menduga, saya tidak setuju kalimat ini, kami menduga ini. Sebab kalimatnya di sini nahsabu, bukan nahsabu itu setelah kajian kemudian memasukkan di dalam sebuah kesimpulan. Kami menyimpulkan setelah kajian, mestinya begitu, ya kan, bukan menduga. Yang menduga ini lebih buruk, bahwa mereka telah menjadi pembenar hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang hadis itu di sini tulisannya, ya. Yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah hakadha kama fil Bukhari. Di sini diterjemahkan, ya. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka, dan begitu juga puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka, serta amalan kalian dibanding amalan mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai tenggorokan mereka. Mereka lepas dari agama sebagaimana anak panah lepas dari busurnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini menarik sekali, ya ikhwan. Kemudian seruannya, ya, seruannya, wahai para mujahidin umat dan para pemudanya, siapa saja yang mengetahui akidah tauhid yang murni serta belum keluar dari akidah yang murni menuju ke dalam demokrasi, revolusi syirik atau perwalian yang membuat kafir, hati-hatilah jangan sampai berbuat hulu, ya. Hati-hatilah dengan mereka, karena mereka adalah pelanggar janji dan pengkhianat, membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Janganlah terperdaya dengan kefasihan mereka dalam berkata-kata, ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Demi Allah, jika kalian mendengar khatib orang-orang Khawarij yang bernama Qatari bin Al-Fuja'ah, seberapa fasih Al-Adnani. Al-Adnani ini juru bicara resmi Daulah Khilafah Al-Baghdadi, ya. Seberapa fasih Al-Adnani kalian jika dibandingkan kefasihan Qatari dan kepiawaiannya dalam menunggang kuda. Jika dikabarkan kepada kalian perjalanan hidup pembesar dan pemimpin mereka seperti Najdah bin Amir atau Nafi bin Al-Azraq, atau di sini disebut Saudab, ya, Saudab Al-Khariji dan yang lainnya, kalian akan menyadari bahwa kalian berada di jalan bid'ah dan menjauh dari jalan sunnah. Jelas.
rasa bahasanya yang pakai bahasa Arab tentunya lebih mengena bagi para ustadz, ya, para muallim yang hadir. Saya berharap nanti saya akan minta ini difotokopikan, kemudian silakan Anda pinjam dari fotokopi, ada untuk difotokopi. Jangan pesen saja, saya minta fotokopinya 1 mas, ya, gitu. Jangan pesen saja, ya. Kecuali beberapa orang yang istimewa. Kemudian yang kedua, menjelaskan sifat tandim daulah dan akidahnya. Ini yang ingin kita bicarakan. Jadi tidak kepada persoalan bahwa berlaku ini dan sebagainya, tetapi bagus sekali, yaitu menjelaskan sifat tandim daulah dan akidahnya. Pembahasannya ilmiah urut, ya. Tausifu tandimid daulah wa aqidatuhu, atau kalau tausifu ke akidah, tausifu aqidatihi. Syekh Dr. Hani Asibai hafidhahullah dan Dr. Thariq Abdul Halim hafidhahullah mengeluarkan pernyataan bersama berarti tentang hakikat tandim daulah di bawah pimpinan Ibrahim bin Awad, nama dari Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Baghdadi, dan menjelaskan sifat tandim beserta keyakinan-keyakinannya. Keduanya berkata di dalam pernyataan tersebut ada 11 sifat yang disebutkan. Awalan, laqad sabata ladaina ba'da tathabbuti wa tabayyuni wa tahaqquqi wal istima'i li syuhudi uduli thiqatin ala madari sanatin kamilah. Ya ikhwah, kalimat ini penting. Telah jelas perkaranya bagi kami setelah mencari kabar, tasabbut, tabayun, ya, mencari kebenaran daripada kabar itu, tahakkuk, meneliti, dan mendengar dari saksi-saksi yang adil dan thiqah, bisa dipercaya, ya. Saksi yang adil dan thiqah itu berdasarkan perjalanan sejarah. Saksi yang adil dan thiqah, perjalanan sejarah, dilihat jejak rekamnya, ya kan? Selama setahun lamanya, kalimat selama setahun lamanya ini menarik menurut saya, ya. Bayangkan. Jadi hati-hati betul, dipelajari setahun lamanya, ya leha, baru ditulis tulisan ini. Padahal selama setahun itu sudah banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh Daulah Khilafah Al-Baghdadi terhadap jihad di Syam. Kemudian kita baca ini setahun yang lalu, kemudian kita berhati-hati, baru hari ini kita terjemahkan dan kita terbitkan. Awal Ramadan, kemudian hari ini kita coba terangkan. Kita semula berharap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat fitnah atau musibah itu dari kaum muslimin. Kita semula berharap seperti itu, tapi ternyata tidak mungkin sampai hari ini. Apa yang disaksikan, apa yang jelas, apa yang tetap, anna tandimat daulatil al-islamiyah fil Iraq wasyam al-mudda'i al-khilafah haliyan irtakaba jara'ima bitariqatin, di sini di mumannahajatin, ya. Walaisat fardiyah. Kalau laisat berarti fardiyatan, karena kembali kepada daulah khilafah. Kama dhannal ba'du bihim awwala amrihim. Ini penting. Yang jelas setelah diadakan penelitian, ya, kemudian diadakan penetapan kabar, mencari kabar dan mencoba untuk menetapkan kebenaran kabar itu, yang jelas itu apa? Yaitu bahwa tandim daulah Islamiyah di Irak dan Syam yang mengklaim sebagai al-khilafah kemudiannya itu telah melakukan beberapa tindak pidana menurut ketentuan syar'i, jaraim,
Jaraim itu ya tindak pidana menurut ketentuan syar'i dengan cara yang sistematis, struktural, manhaji, bukan kesalahan personal pribadi-pribadi. Awal kita melihat sendiri ya, melihat sendiri, kawan-kawan melihat sendiri ada penyimpangan-penyimpangan, berkesimpulan itu penyimpangan komandan lapangan saja. Ya. Ketika sebagian mujahidin yang mencoba untuk menyerang markas Nusairiyah dicegat oleh sekelompok mujahidin dari Daulah Khilafah Al-Baghdadi, maka kesimpulan ini kebijakan komandan lapangan. Tetapi ternyata setelah setahun diteliti, ini bukan kebijakan komandan lapangan, tetapi cara yang terkoordinasi, bukan hanya personal sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang pada awalnya. Kita awalnya juga mengira seperti itu. Maka ini menarik sekali. Mereka menumpahkan darah yang dilindungi oleh syariah di Syam dengan membunuh para komandan mujahidin dan siapa saja yang menyelisihi mereka. Seperti masuknya mereka ke dalam rumah sakit yang di dalamnya ada Muhammad Faris, salah satu mujahid Akhrarus Syam, dengan memotong kepalanya menggunakan pisau. Sakit di rumah sakit. Pembunuhan terhadap Syekh Abu Sulaiman Al-Hamawi, pimpinan Jundus Syam. Penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan kepada seorang dokter Abu Rayyan, salah satu anggota Akhrarus Syam. Pembunuhan terhadap pimpinan Rokoh dari Jabhah Nusrah yang bernama Abu Sa'ad Al-Hadrami. Penculikan salah satu komandan Nusrah Abu Khudaifah Al-Mashhadani. Pembunuhan terhadap Syekh Abu Khalid As-Suri, ini yang paling menghebohkan. Syekh Abu Khalid As-Suri, salah satu komandan mujahidin Sunni dan komandan Akhrarus Syam. Syekh Abu Khalid As-Suri rahimahullah ini berusaha untuk bagaimana memediasi ya, menengahi konflik antara Daulah Khilafah Al-Baghdadi dengan mujahidin yang lain, dengan mengajak para pemimpin di Daulah Khilafah Al-Baghdadi untuk mau datang dan tunduk terhadap keputusan dari apa yang disebut dengan mahkamah syariah yang independen. Tetapi jawabannya adalah Syekh Abu Khalid As-Suri rahimahullah dibunuh. Melakukan pembantaian tersembunyi dan sebagainya ya. Selain itu penyiksaan terhadap kaum muslimin, terkhusus komandan mujahidin dan sebagian imigran, bahkan menyembelih mereka dan memotong kepala mereka. Daftar pelanggaran mereka banyak sekali yang kami lampirkan, di antara contohnya di lampiran tersendiri ya. Lebih dari itu, mereka telah memecah barisan mujahidin, meretakkan jihad dan mencoreng nama Islam. La haula wala quwata illa billah. Baru satu aja Ikhwah, ini baru satu sifatnya. Kalau Anda merasa cukup, ya kita akhiri majelis ini. Ya sudah cukup. Untuk apa? Kalau sudah cukup. Sekali lagi, akal sehat, hati sehat, selamatus sadar, iman yang sehat, adil, tidak ada kebencian. Kita bukan agen tauhid untuk menyerang ISIS, bukan agen Amerika untuk menyerang ISIS, bukan suruhan BNPT untuk menyerang ISIS. Tetapi kita orang yang sadar untuk membela al-haq. Itu bedanya dengan orang lain tentunya. Kedua, sifat yang kedua maksudnya laqad thabata ladaina. Kalimatnya laqad thabata ladaina anna jama'at ad-daulah taqtulu ya, taqtulul muslimina bidhannah wa bita'wilat baridah. Kafaratu kafiru wa tukaffiruhum biqawaidin wa lawazimin lam yaltazimha mangkafarathum ya, mangkafarathum.
Di sini dalam hubungan dengan pengertian di terjemahan ini begitu. Saya bacakan ini kalimat pertama saja, kalau dibaca semua nanti ya, pengajiannya ini saja. Telah kita ketahui bahwa Jamaah Daulah membunuh kaum muslimin dengan dasar persangkaan dan takwil yang lemah, serta mengafirkan mereka menggunakan kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang tidak terdapat pada orang yang dibunuh. Pada orang yang dibunuh. Ini masalah syar'i yang besar, ini bukan masalah sederhana di dalam kalangan mujahidin, ya. Nyawa itu persoalan penting, darah itu setetes persoalan penting, ya. Bukan seperti PMI, setetes darah nyawa Anda, tapi mereka tidak pernah menghargai nyawa manusia, ya kan? Telah datang kabar kepada kami secara mutawatir bahwa mereka tidak masuk ke suatu kampung yang menyelisih mereka, melainkan mereka tumpahkan darah mereka. Jamaah Daulah ini dikenal dengan penyembelih, pemotong kepala ya, bahkan menggantungkan kepala itu di tanah lapang umum sebagaimana yang terjadi di Dirzur, Rokoh pada penduduk Aswitot, ya, di sini Aswitot. Apa betul, kita lihat coba. Asy-Sya'itat, ya, Asy-Sya'itat. Dan di tepi Halab atau Aleppo, ya. Di pedesaan-pedesaan Aleppo dan di tempat-tempat lain di terjemahannya. Iya, pada satu pidatonya juru bicaranya malah kalian akan mengetahui bahwa kami adalah singa-singa yang haus darah. Ngeri saya mendengarkan itu. Itu saya terjemahkan paling sederhana, itu bahasa Arab. Ngeri, saya merinding aja. Bagaimana mujahid yang harusnya melindungi kaum, melindungi umat, ya, melindungi umat seperti itu. Dalam sebelum mukaddimah, di halaman mukaddimah Anda melihat gambar Syekh Osama bin Laden rahimahullah. Itu diingatkan betul oleh beliau, kan? Begini peringatannya. Ada bahasa Arabnya, tapi ini saya terjemahkan, tidak cukup waktu kita, ya. Ukhuwah karena iman adalah pengikat antara kaum muslimin, bukan afiliasi kepada kabilah, negara ataupun tanzim. Ya. Maslahat jamaah harus diprioritaskan daripada maslahat pribadi. Dan maslahat daulah Islam harus diprioritaskan daripada maslahat jamaah. Daulah Islam itu tidak menunjuk kepada daulah Al-Baghdadi, daulah Islamiyah ala minhajin nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah, ya kan? Kemudian maslahat umat harus diprioritaskan lagi daripada maslahat daulah. Pengertian seperti ini harus menjadi amal nyata dalam kehidupan kita. Maknanya apa ya ikhwah? Daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah itu dibangun untuk maslahat ummah muslimah, bukan untuk menakut-nakuti mereka, bukan supaya mereka lari dari daulah Islamiyah, lari dari khilafah Islamiyah, kemudian mereka naik perahu, kemudian mereka tenggelam di Laut Tengah, bukan itu. Sifat yang ketiga, telah datang kabar mutawatir kepada kami bahwa sebagian besar anggota tanzim daulah berumur muda, berakal rendah, dan menganggap remeh darah kaum muslimin.
Mereka tidak menghargai orang alim atau pemimpin atau pimpinan, meskipun mereka para ulama dan komandan telah memiliki pengalaman, mengalami ujian, dan memiliki kedudukan dalam ilmu dan jihad. Maka daulah itu menjadi berhala yang mereka puji dan agungkan. Wala atau perwalian sepenuhnya untuk tanzim daulah yang mereka akui sebagai khilafah. Barok, berlepas diri, dan permusuhan mereka untuk siapa saja yang tidak berbaiat kepada khilafah mereka tanpa melihat ilmu, ketakwaan, dan pengalaman jihadnya. Bayangkan aja, kasihan. Di Indonesia apalagi ya, tapi kita tidak membicarakan lebih jauh tentang orang di Indonesia. Mereka bisa jadi pengikut yang tertipu. Ada orang tidak pernah menembakkan satu peluru kepada orang kafir, tidak pernah menembakkan satu peluru pun kepada orang kafir, ya. Tapi dia menjadi lambang jihad di Indonesia. Satu peluru pun dia tidak pernah menembakkan kepada orang kafir, tapi tiap hari mulutnya menembakkan peluru-peluru keburukan kepada para mujahid, ya. Dia melihat para mujahid lebih buruk daripada melihat para tauhid. Itu fakta, ngeri. Keluhan ikhwan-ikhwan kita yang ada di dalam penjara itu luar biasa, ya. Mereka lebih merasa senang, ya, konflik dengan para ikhwan mujahidin yang lain yang bukan golongan mereka daripada konflik dengan para tauhid. Ngeri itu ya ikhwan. Bodoh betul, ya. Di sini sampai kalimatnya berakal rendah. Keempat, kami meyakini bahwa pimpinan tanzim daulah telah membuat kebohongan dan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihinya secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana yang terdapat pada penjelasan juru bicara resmi mereka dengan menggunakan nama daulah mereka yang berjudul Makana Hadza Manhajuna. Pada tanggal 18 Jumadil Tsaniyah 1435 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 April 2014, dan telah kita keluarkan bantahannya dengan judul Al-Bara'ah wal Mufassalah pada tanggal 19 Jumadil Tsaniyah 1435 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 19 April 2014. Lalu ketika tanzim daulah mengeluarkan pernyataan dengan judul Udhran Amir Al-Qa'idah, kita mengeluarkan bantahan melalui siaran radio Al-Maqrisi dan beberapa makalah. Menarik, ya. Jadi hujjah dibalas hujjah, sudah. Kelima, kami meyakini bahwa khilafah yang mereka deklarasikan pada bulan Ramadan 1435 Hijriah ada khilafah yang batil. Ini penting. Ini pembicaraan bukan pembicaraan politik. Ini pembicaraan syar'i. Jadi kalau sudah batil, batil syar'i. Ya. Ini bukan kalimat sederhana, maka saya memilih ini. Ya, karena ini bagus. Laqad thabata ladaina anna khilafatahum allati a'lanuha, ya, Ramadan. Apa? Mau dibahasa Arab kan? Ya. Alf arba'umi'ah hamsah wa thalathin, ya, Hijriah, khilafatun batilatun, ya. Jelas kalimatnya khilafah batil. Bagus ini uraiannya. Kami telah mengeluarkan bantahan untuk mereka melalui siaran radio Al-Maqrisi pada tanggal 3 Ramadan 1435 Hijriah. Menarik. Daulah apa namanya? Islamiyah fil Iraq Wassam atau ISIS kemudian diubah menjadi daulah khilafah, ya. Islamiyah Dais atau daulah khilafah Al-Baghdadi
itu pada 1 Ramadan 1435 Hijriah. 3 Ramadan sudah ada bantahan ya. Cuman selang 1 hari nulis tok, kemudian hari berikutnya. Meskipun begitu, untuk mengeluarkan tulisan yang menjadi pegangan umum itu menunggu setahun penuh. Melalui makalah-makalah dan penjelasan dari para masyayikh yang membantah pengakuan khilafah tersebut, kami tidak meyakini bahwa ia adalah khilafah rahmah, kasih sayang dan keselamatan bagi kaum muslimin. Bahkan kita menganggapnya khilafah yang meneror kaum muslimin dan menimbulkan ketakutan pada hati mereka. Kelima ini ya, kita lihat, kita baca. La na'taqidu annaha khilafatan rahmah bal nahsabuha khilafata irhabin lil muslimin. Sampai seperti itu ya. Siapa saja yang berbaiat kepada mereka kemudian memisahkan diri darinya, maka baginya peluru di kepalanya. Iya, ini adalah di lapangan seperti itu. Sebagaimana yang terdapat pada pernyataan juru bicara mereka pada bulan Ramadan yang lalu, membuat tekanan dan ancaman bagi yang tidak berbaiat kepada mereka dari anggota jamaah-jamaah dan tandim yang menyelisih mereka di seluruh negeri, meskipun ia berperang melawan musuh yang menyerang rumah-rumah mereka. Semula sesuai manhaj khilafah al-Baghdadi, maka tidak ada kesempatan bagi seorang muslim kecuali harus membaiat khalifah mereka. Ya. Kalau tidak membaiat, halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya. Sebelum dihalalkan, dihukumi murtad lebih dahulu. Bagaimana Anda mengunjungi seseorang yang Anda anggap sebagai ustadz Anda? Ya. Yang ustadz Anda, yang orang sebagai yang Anda anggap sebagai ustadz Anda itu mengafirkan Anda. Langsung atau tidak langsung. Siapa yang berbaiat kepada Khalifah al-Baghdadi, mereka punya keyakinan yang sama. Ya. Ini bukan pendapat pribadi kan, di atas diterangkan. Ya. Ada 1-2 personal yang lunak, ya, masih mengussalaman, ta'anuk, ya, bincang-bincang. Tapi sekali lagi, Tandim Daulah telah membuat kebohongan. Wah, banyak sekali nanti. Anda baca. Saya hanya mengarahkan supaya kita tidak menjadi tidak adil dalam menilai urusan ini. Keenam, bersama dengan pernyataan ini kami edarkan juga lampiran yang berisi tentang tindakan kriminal yang terdokumentasikan dari tindakan Tandim Daulah al-Baghdadi atau ISIS ya, dalam memerangi kaum muslimin dan mujahidin, yang menjelaskan manhaj penyembelihan mereka terhadap kaum muslimin yang dilakukan oleh Tandim Daulah al-Baghdadi. Maka hal itu membenarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memerangi orang Islam. Begitu saja. Keenam ini kita lihat. Ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan, dan mereka membiarkan penyembah berhala. Iya, Abu Khalid As-Suri rahimahullah dibunuh, para mujahidin, tapi mereka membiarkan Bashar Asad berkuasa, laknatullah, membiarkan si Rafidah, laknatullah, sahabat Haidar Abadi, berkuasa.
Ketujuh, ada bagus ini urut. Saya anjurkan kalau Anda membaca buku ini, Anda membaca dari sini, ya, awal. Kalau membaca dari depan, Anda akan marah lebih dahulu pasti. Ya, baca tulisan Syekh Aiman Tuwahiri, Anda akan marah. Membaca tulisan Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi, Anda marah. Apalagi saya Abu Qatadah Al-Filistini, Anda akan marah. Ya, anjir. Jadi urutannya ngerti. Ini semua tinjauan syar'i dari satu sampai yang akhir nanti. Ketujuh, politik jamaah ini mengikuti politik Haruriyah, juga mengikuti manhaj Qoromitoh dan jamaah Qal'ah al-Maut atau benteng kematian, nama lain dari kelompok Assassin. Ya. Tadinya Hasasin, pemadat, terus untuk mencari biaya madat itu mereka menjadi pembunuh bayaran, ya, Assassin. Terkenal itu, ada filmnya kalau yang suka nonton film, ya, Assassin. Nonton film boleh yang baik, ya, jangan nonton film porno. Ini ikhwan-ikhwan saya ingatkan, ini saya banyak menerima SMS dari ummahat. Iya, suaminya banyak nonton film porno. Habis itu kelakuan seksualnya lucu. Awas, hati-hati. Siapa yang merasa begitu, tobat segera. Nah, ini SMS dari ummahat, nekat sekali ummahat berani SMS sama Bu Rusdan. Kalau tidak tertekan, sudah gitu kalau dihangatkan sama ummahatnya marah, diancam. Ngancamnya gimana? Wong suami kok ngancam istri? Istri itu mau dibunuh, dicincang-cincang oleh suami, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Suami kok ngancam istri? Istri itu bukan untuk diancam, saudara-saudara. Ya. Istri itu untuk disayangi, ya kan? Bukan untuk diancam. Awas, ada yang hadir ya, hati-hati. Iya, iya, dia menyebutkan namanya loh. Ummu Fulanah menyebutkan namanya lah. Saya tahu loh, itu yang suka begitu loh. Hati-hati. Kalau saya belum mengingatkan, saya baru mendoakan. Ya kan? Pak, ada ini yang suka nonton film porno, kemudian kelakuan seksualnya menjadi aneh. Jadi keluar tariknya. Ih, ngeri saudara-saudara ya. Hati-hati. Atau istilah al-inhimasiyun, ya, pasukan berani mati yang menjadi alat bagi Tanzim Daulah untuk menyebarkan ketakutan dan kepanikan di hati kaum muslimin atau kaum mukminin. Mereka menyusup ya dengan menggunakan peledak dan menyamar di barisan kaum muslimin bertujuan untuk menargetkan pembunuhan terhadap para pimpinan jihad dan nyawa yang dilindungi oleh syariat yang Allah haramkan darahnya. Mereka tidak berbelas kasih pada anak-anak, pada perempuan dan orang-orang lanjut usia saat mereka mengirim bom-bom mereka dan pasukan pembunuh rahasia mereka dengan alasan bahwa mereka sohawat telah murtad. Jadi senjatanya dimurtadkan dulu baru dihalalkan darahnya, dihalalkan kehormatannya, dihalalkan. Ya oleh kok ini fakta, ini ada di dalam kehidupan ini, ada di Indonesia. Saya setuju meskipun dengan niat yang berbeda, ya, ada poster besar, waspada, jangan sampai ISIS masuk ke kampung Anda. Saya setuju, walaupun dengan niat yang berbeda. Bukan ISIS saja, pikiran ISIS jangan sampai masuk ke kampung Anda. Kita halang polisi. Pikiran ISIS restrictly forbidden, ya, pasang verboten. Jadi verboten sekarang dirubah, ya, putih, merah begini, tengahnya ada tulisan hitam ISIS. Jangan sampai pikiran ini masuk. Bahaya sekali aja lah. Ya. Kedelapan, kami bersaksi. Kalimatnya bersaksi sudah. Nashhadu.
Kalau yang tadi kabar datang, telah tetap kabar bagi kami, telah mutawatir, itu kemudian cara berpikir orang alim itu seperti itu aja lah. Tadarruj, membawa pikiran kita itu urut. Telah sampai berita yang adil kepada kami, telah tetap bagi kami, telah mutawatir bagi kami, sekarang kami bersaksi. Kesaksian seorang alim mukmin, apalagi kesaksian seorang muslim saja secara syar'i kan diterima, ya. Untuk beberapa kasus 1 orang, ini 2 orang yang bersaksi. Untuk semua kasus syar'i sudah cukup, kecuali beberapa li'an barangkali belum cukup. Saya lanjutkan. Nasyhadu syahadatan nus'alu anha amamallahi subhanahu wa ta'ala. Kami bersaksi dengan satu kesaksian yang kami akan ditanya dari atas kesaksian itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Anna haula'i al-muntasibina ila hadzal tandim al-ma'ruf fid daulah al-islamiyah manhajul khawarij khasatan fi mas'alati takfir wastibahati dima'il maksumah. Kesaksian ini kami bersaksi, kesaksian yang kami akan ditanya di hadapan Allah, bahwa mereka yang berafiliasi, bergabung, muntasib ya, bergabung. Ini penerjemahnya penerjemah modern ya, afiliasi ya, banyak yang kita tidak ngerti afiliasi itu apa ya. Apalagi musim-musim segini begini ya, afiliasi itu sedikit lebih tinggi dari terasi. Kepada tandim ini, yang bergabung dengan tandim ini yang dikenal dengan daulah Islamiyah, bahwa manhaj mereka adalah manhaj khawarij. Ini penting, kesaksian terkhusus dalam masalah takfir dan menumpahkan darah yang maksum yang harusnya dijaga menurut syariat. Ini menurut saya dari semua kajian yang paling penting ini, bahwa daulah Khilafah al-Baghdadi itu adalah daulah khawarij. Daulah khawarij gimana? Oh, sholatnya Anda kalah, puasanya Anda kalah, Ahlus Sunnah kalah, amalnya untuk kelihatan urusan Islam kalah. Mereka membaca Al-Quran, kalah bacaan Anda ya. Anda sudah ada yang khatam berapa kali selama Ramadan ini? Separuh sudah ada? Separuh kok khatam. Ada yang SMS saya minta didoakan, Ustadz, saya ini sudah 2 tahun baca Al-Quran belum khatam sekalipun. 2 tahun. Ya betul, harus saya doakan. 2 tahun. Gimana Anda seorang muslim? Setiap muslim harus punya mushaf sendiri. Setiap muslim, kalau Anda dalam keluarga Anda itu jumlahnya 18 orang ya, kakek nenek Anda berdua, anaknya 18 orang. Ada yang misalnya ya kan sudah bisa baca Al-Quran, semua sudah harus punya. Semua harus bisa baca Al-Quran dan semua harus punya mushaf sendiri-sendiri. Mushaf kakeknya, mushaf neneknya ada. Rumah sepi, isinya apa? Tidak ada. Jam dinding, sofa, piala, Qurannya tidak ada. Masuk di kamarnya ya gitu, apa ini, hanger pakaian 2 meter. Orang Islam tidak punya mushaf sendiri ya, ada. Penting. Kemudian yang ke-9 ya, tasian. Kami tekankan juga akan pentingnya menyifati segala sesuatu dengan sifatnya dan menamainya dengan namanya, karena hal itu dapat memperjelas kebenaran dan meninggikannya.
serta menghilangkan kebatilan dan memusnahkannya, maka siapa saja yang tidak bertindak seperti itu telah membalikkan fakta dan memalsukannya di hadapan manusia. Jadi ayolah ikhwah, dalam Islam itu setiap nama itu ada syaratnya, ada isinya. Kenapa disebut jamaah? Karena memang tidak mampu untuk melaksanakan tugas daulah. Kenapa disebut khalifah atau khilafah? Karena dia sudah mampu melaksanakan tugas di atas daulah. Walaupun khilafah juga daulah tentu. Jadi setiap istilah itu ada kewajiban syar'i yang harus dipenuhinya. Anda sebagai kepala rumah tangga, Anda sebagai suami, namanya suami, kepala rumah tangga itu ada kewajiban syar'i yang harus Anda lakukan. Kalau tidak, Anda melakukan satu tindak pidana dalam keluarga itu. Begitu juga ummahat, ya. Istri itu juga punya, namanya sendiri punya kewajiban syar'i. Kalau tidak melaksanakan kewajiban syar'i itu, dia melakukan tindak pidana dalam keluarga itu. Ya. Tindak pidana bertingkat-tingkat, dari yang ringan, pipiring, ya. Tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat, dan tindak pidana berat yang diperberat lagi. Ya. Ada. Ya hukumannya macam-macam kan. Ya tindak pidana tergantung berat ringannya. Ada yang cuma peringatan, nasihat, takzir, sampai kepada hudud. Ke-10, kami peringatkan. Urut menarik sekali, menyaksikan sekarang memperingatkan. Cara membahasnya ulama menarik. Kalau di dalam bahasa Arabnya nuhadzirul ummah, nuhadzirul ummah, meminta umat untuk waspada. Ya, di sini. Tapi diterjemahkan sederhana, kami peringatkan juga kepada umat, terkhusus ulama dan para dai, tentang menyebarnya pemikiran yang menyimpang ini. Bukan hanya di kalangan para pendukung tanzim daulah, tetapi juga pada faksi-faksi yang lain yang mengancam akidah Ahlussunnah yang murni dan melemahkan pergerakan jihad yang lurus serta membelokkan jalannya. Oleh karenanya wajib melakukan counter, ya, melakukan jawaban, serangan balik terhadap tanzim ini di setiap mimbar dakwah dan media sebisa mungkin. Setelah ngaji ini ayol ikhwah, maka beberapa waktu yang lalu setelah baca kitab ini, kita diamanati oleh beliau berdua, Dr. Hani Asibai dan Tariq Abdul Halim hafizahumullah. Anda tidak boleh menutup mata, Anda tidak boleh membisu dalam urusan ISIS, dalam urusan daulah khilafah. Di mana-mana Anda harus sampaikan kesesatannya dalam setiap mimbar dakwah. Nanti sore kultum menjelang buka puasa atau setelah tarawih sebelum witir, semua yang punya tugas harus menerangkan kesesatan. Ya. Ini amanah beliau, ya, beliau berdua. Sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Dulu kan yang pakai bahasa Indonesia ini. Tadi pagi saya ngaji di Masjid Al-Jihad, Rambatan gitu, agak khusus gitu materinya. Biasanya itu ya keras menyerang Togut, tapi pagi tadi keras menyerang ISIS. Tapi juga menyerang Togut, ya kan? Kan kita terjepit antara Khawarij dan
Murji'ah. Para pendukung Taghut Murji'ah. Ya. Jangan sampai serangan kita terhadap Khawarij menggembirakan Murji'ah. Serangan terhadap Murji'ah menggembirakan Khawarij. Harus kita membela kebenaran. Ini memang sulit ya, tetapi harus dilakukan. Ke-11, kami menyeru pimpinan Tanzim Daulah Al-Baghdadi untuk bertobat dari pemikiran ghulu, berlebih-lebihan, dan manhaj Khawarij yang telah mereka tempuh. Tidak berguna pengakuan mereka dengan mengatakan bahwa mereka bukan Khawarij, karena kelompok Ibadiyah dan sebagian Khawarij yang lain juga mengingkari kalau mereka adalah Khawarij. Maka kami menyeru mereka untuk bertobat dan menjaga darah kaum muslimin, mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi, patuh dan tunduk kepada hukum syariat dalam masalah darah yang telah mereka tumpahkan tanpa hak atau tanpa alasan yang benar secara syar'i, yang mereka lakukan maupun pengikut mereka lakukan, dan Allah sebagai saksi atas apa yang kami sampaikan. Ini serius ini ya ikhwah ya. Nad'u qiyadata tanzimid daulah ila taubah an fikril ghulu wa manhajil khawarij alladzi salakuhu. Ditutup dengan kalimat wallahu ala ma naqulu syahid. Syahid dia pakai syahid, bukan wakil, tapi dia pakai syahid. Ini kenapa kita kemudian hari ini ya menetapkan untuk menerbitkan buku ini, kemudian menetapkan untuk menjelaskan itu tadi, karena ini amanah. Setiap kesempatan di mimbar-mimbar dakwah harus kita terangkan kesesatan itu, tetapi dengan cara yang adil. Ya, salamatullah. Sekali lagi, kalau harus ada yang kita bela, yang kita bela adalah al-haq. Kita tidak membela anti-ISIS atau pro-ISIS. Kita tidak punya urusan dengan itu. Kita punya urusan dengan al-haq. Protes. Ini yang pertama. Yang kedua, menarik ini. Di dalam terjemahan ini ada pada halaman mulai 92. Mulai 92. Ada foto Syekh Al-Muhaddits Sulaiman Al-Alwan. Betul? Iya, iya, yang punya bukunya. Yang tidak punya masih ada bukunya di situ, silakan diambil. Diambil dan ikuti arahan yang tertulis di situ. Ini ambil saja, tidak apa-apa. Tapi syarat yang kedua, ikuti arahan yang ada di situ. Saya tidak menyuruh beli. Ambil saja, ikuti arahan yang ada. Anda sayang kalau Anda tidak membaca ini, betul. Anda akan diombang-ambing terus dengan banyak pertanyaan. Anda baca, pertanyaan terjawab. Ya. Setelah ini tidak ada lagi pertanyaan tentang ISIS. ISIS Khawarij sudah jelas. Ya. Anda harus tinggalkan, jauhi, dan Anda harus menyerukan kepada semua orang untuk menjauhi. Dan kalau ketemu para ustadz pemimpin atau siapapun yang mereka itu terlibat bai'ah ini, nasihati, tobat, tidak ada yang lain. Ya, Anda datangi ustadz, nanti tobat. Syekh Al-Muhaddits Sulaiman Al-Alwan, Syekh Al-Muhaddits Abdullah Sa'ad, ya Abdullah Sa'ad ya, betul, 93. Kemudian Syekh Al-Muhaddits Abdul Aziz At-Turaifi, ya At-Turaifi. Terjemahannya agak kurang, Turaifi. Saya ambil bahasa Arabnya dulu ya.
halaman 92. Syekh Al-Muhaddis Sulaiman Al-Ulwan. Kenapa saya pilih ini ya ikhwah? Karena tiga-tiganya Al-Muhaddis. Ulama ahli hadis yang mujahid. Ya. Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Mubarak rahimahullah berpendapat bahwa ulama alim mujahid ahlul hadis itu merupakan inti daripada at-Taifah al-Mansurah. Jadi kalau manusia ini boleh semacam dibagi-bagi. Ini manusia secara umum pada lingkaran paling luar. Kemudian lingkaran dalamnya adalah kaum muslimin, amatul muslimin. Kemudian lingkaran berikutnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Lingkaran berikutnya adalah al-firqah an-najiyah. Lingkaran yang paling dalam disebut dengan at-Taifah al-Mansurah. Dan at-Taifah al-Mansurah itu lingkaran yang paling inti adalah ahlul hadis. Yang mereka itu zahirina alal haq, dengan sabar. Jadi kalau kehidupan ini tanpa ahlul hadis tidak ada nilainya, saudara. Tidak ada nilainya. Kehidupan ini menjadi cair, ambiar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwa kehidupan ini akan selalu ada at-Taifah al-Mansurah. Ya, sampai hari kiamat. At-Taifah al-Mansurah intinya adalah ahlul hadis. Kenapa kita memilih tiga ulama ini? Karena ini ulama ahlul hadis, mujahid. Inti daripada at-Taifah al-Mansurah. Bahkan Syekh Sulaiman Al-Ulwan hari ini masih ada di dalam penjara pemerintah kerajaan Saudi. Ya. Syekh Sulaiman Al-Ulwan sejak tahun 2004, April 2004 dipenjarakan oleh pemerintah Saudi. Karena apa? Karena menasihati kerajaan Saudi tentang kehadiran tentara Amerika di Jazirah Arab. Protes itu. Kerajaan Saudi protes. Fakta, mau protes gimana? Jawab fakta gitu. Jadi Syekh Sulaiman Al-Ulwan kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara tanpa pengadilan. Sampai tahun 2012 karena alasan kesehatan, sebab di dalam penjara itu ya ada yang pernah merasakan penjara atau tidak diberi alas tidur, tidak boleh pakai tikar, tidak boleh ada selimutnya, tidak boleh pakai bantal. Ulama ahli hadis ini inti Taifah al-Mansurah. Alasan kesehatan dibebaskan 2012, tapi 2013 ditangkap lagi sampai hari ini. Kemudian Syekh Al-Muhaddis Abdul Aziz At-Turaifi baru kemarin April. Syekh Al-Muhaddis Abdul Aziz At-Turaifi baru kemarin April ditangkap oleh pemerintah Saudi. Salman berarti sudah. Salman bin Abdul Aziz. Harus tambahannya belakang apa? Kalau ulama-ulama kita sebut apa? Hafidhullah ya. Ini kalau Salman bin Abdul Aziz kita sebut nama belakangnya. Anda beri sendiri. Ditangkap ini Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Ya. Karena apa? Karena menasihati pemerintah Saudi. Ya. Ketika Obama datang ke Saudi, dia memberi nasihat bahwa pemberian konsesi
terhadap orang kafir itu tidak menyebabkan orang kafir itu menghentikan intimidasi mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Di An-Najah Ramadan itu dimuat, ada yang langganan An-Najah, langganannya Arisalah ya, atau Atqiya malah ya kan, malah. Ya boleh, enggak apa-apa, itu juga bagus. Cuman langganan lah semuanya itu Mas. Bukan mahal, itu mahal. Ilmu itu mahal ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah itu mencari ilmu dari Bukhara, pergi ke Mesir, pergi ke Madinah, ke Makkah, ke Kufah. Mahal, lebih mahal lagi. Anda cuma dari mana? Dari Pati ke sini aja dekat. Tidak sampai habis 2 liter. Ya kan? Pakai sekupi. Ya. Tidak habis 2 liter. Mahal ilmu itu ya. Ya. Kita cari ilmu ini kemana-mana ya, lewat jauh sekali ya. Anda beruntung ya. Dari situ ke sini kadang-kadang nanti saya buncek sampai. Iya kan? Iya kan? Ada yang bersusah payah naik sepeda puluhan kilometer, bagus. Pahalanya lebih banyak. Syekh Al-Muhaddis, kita bahas kisah ini. Moga-moga cukup waktunya. 1. Sekali lagi pertimbangan kita kenapa memilih 3 syekh ini? Karena Al-Muhaddis sekali lagi dia inti daripada At-Taifah Al-Mansurah. Kemudian ini para mujahid yang mereka berada pada posisi sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketiga pertimbangannya, ini orang Saudi, warga negara Saudi, orang Arab tidak mau disebut orang Saudi. Itu banyak orang Saudi yang tidak mau. Saudi itu kan Salman itu, kita orang Arab bukan orang Saudi. Saudi itu nama dinasti yang menguasai orang Arab di Jazirah. Tidak ada yang begitu ya. Itu urusan mereka lah. Kita tidak ikut campur dulu lah. Sampai saatnya harus ikut campur. Ada yang menyerukan untuk ikut campur, seperti urusan ISIS dulu kita tidak ikut campur. Daulah Khilafah Baghdadi tidak ikut campur, sampai ada yang menyeru dan menyuruh. Ya, kita. Kalau sudah ikut campur itu ayo ikhwah, kita akan ikut campur dengan seluruh totalitas diri kita, pikiran kita, hati kita, dan totalitas diri kita. Kalau sudah ikut campur, itu yang jadi persoalan. Dalam bahasa yang patriotik, kita akan mengambil risiko apapun dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mau ikut campur itu begitu. Kalau tidak siap turun ke medan laga, jangan pura-pura berani, ya kan gitu. Belum siap, sudah menerima tantangan naik ring, ya kan. Pukul sekali jatuh kayak Benyamin. Jadi mari ya. Syekh Al-Muhaddis Sulaiman Al-Ulwan, seorang ulama kaum muslimin yang masih di penjara Saudi. Di penjara Saudi betul ini ya. Sampai hari ini. Dari 2013 ya yang baru ya, 2004-2012 itu episode pertama, 2013 konon ada pengadilan di Forest berapa, 15 tahun atau berapa. Tapi dengan kondisi penjara yang sangat buruk, diisolasi. Al-Baghdadi bukan khalifah kaum muslimin. Pernyataan ini penting. Daulah tidak memiliki hak untuk menyerang suatu wilayah lalu mengambilnya. Apakah setiap orang akan mengatakan, kalian pilih keluar atau kami bunuh? Kalian pilih berbaiat atau kami bunuh? Tidak, ini tidak dibenarkan.
Daulah al-Baghdadi tidak memiliki hak baiat umum. Sebab salah satu syarat dari baiat umum adalah dipilih oleh alul halli wal aqdi. Sedangkan Abu Bakar al-Baghdadi yang diangkat sebagai khalifah ya oleh Daulah al-Baghdadi tidaklah dipilih oleh alul halli wal aqdi. Apabila komandannya tidak setuju dengan perbuatannya, lalu bagaimana mungkin ia meminta orang lain untuk berbaiat kepadanya? Maksudnya Syekh Aiman Zawahiri, Dr. Aiman Zawahiri hafizahullah sebagai komandan dari Abu Bakar al-Baghdadi. Sebelum itu saya harus pakai hafizahullah apa tidak ya? Dulu sebelum saya baca ini saya pakai hafizahullah Abu Bakar al-Baghdadi hafizahullah. Tapi sekarang apa harus pakai itu? Mendoakan orang yang gulat khawarij dengan hafizahullah, khalifah daripada satu daulah khawarij menurut kesaksian ulama. Al-Baghdadi bukanlah khalifah kaum muslimin, bukan. Ia sebatas amir satu jamaah. Jika ia memaksa orang lain untuk berbai'ah dan kalau tidak mau berbai'ah akan dibunuh, maka ini adalah perbuatan bughat zalim, bukan perbuatan orang baik dan menghendaki kebaikan. Jelas sekali ya ikhwah. Masih bertanya apa lagi Anda tentang ISIS? Satu saja persoalan ISIS kita. Pembicaraan kita tentang fakta ISIS itu bukan dalam rangka membantu tauhid yang manapun, bukan dalam rangka membantu Amerika dan antek-anteknya. Kemudian pernyataan syar'i yang luar biasa, baiat al-Baghdadi tidak sah. Kalimatnya sebenarnya tidak begitu. Baiatul Baghdadi batilah. Syar'i. Ketika Syekh Sulaiman Al-Ulwan ya, hafidhahullah ini ditanya, hal yajuzu liman baya'a al-Baghdadi ayang qadal bai'ah ya. Apakah dibolehkan, di sini pertanyaan, orang yang telah berbaiat kepada al-Baghdadi membatalkan baiatnya? Jawab Syekh jelas sekali, la yahtaju fayabatilah. Ya, pembatalan itu tidak diperlukan karena baiat itu baiat batil, tidak sah. Jadi tidak perlu pembatalan. Ini fatwa muhaddis lah ya ikhwah ya, bukan sederhana. Semua alim mujahid. Oh, Syekh At-Turaifi ternyata banyak ya komentarnya. Kita baca Syekh Al-Muhaddis Abdullah As-Sa'ad. Daulah al-Baghdadi dan penyimpangan syariatnya menarik sekali. Telah tersebar berita tentang terjatuhnya atau terjerumusnya jamaah ini ke dalam penyimpangan terhadap syariat, antara lain ya, ada beberapa yang disebutkan. Pertama ya, penyimpangan syariat yang disebutkan oleh Syekh Al-Muhaddis Abdullah Sa'ad terhadap Daulah al-Baghdadi. Yang pertama, penyimpangan syariat itu awalan adamu qabulihi bit tahakumi ila mahkamatin syar'iyyatin mustaqillatin li fadhin nizaat wal khilafat allati hasalat baina fasailil mujahidin mimma ada ila hudusil qitali bainahum. Nah, ini yang pertama, yaitu bahwa Daulah al-Baghdadi tidak mau berhukum kepada mahkamah syariah independen yang dibentuk oleh para tokoh mujahidin pada waktu itu untuk menyelesaikan pertikaian dan perselisihan yang terjadi antara beberapa faksi mujahidin.
sikap jamaah daulah ini memicu terjadinya pertempuran di antara mujahidin. Pertempuran di lapangan aja level. Ya. Para mujahidin itu dipaksa untuk menyerang mujahidin yang lain. Kalau tidak dianggap berkhianat. Ya. Ada yang dihukum. Ini kesaksian ikhwan-ikhwan yang ada di lapangan sendiri dari berbagai kelompok yang ada di Indonesia yang datang jihad di sana. Sikap ini melanggar ya. Satu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini di surat An-Nur ya kalau tidak salah. Ayatnya sekitar 51 ya, kita lihat. Ini kan dulu mujahid tahun 70-an, 80-an. Ya, ini menjadi ayat yang sering dibaca ya. Saya tahu sekarang ini mujahid tahun ini apa yang sering dibaca. Ya. Inna makana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. An-Nur 51. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya agar ia menetapkan hukum ya, di antara mereka hanyalah mereka itu mengucapkan sami'na wa ata'na. Kalimat innama di depan, tidak ada pilihan lain. Ya, hanyalah mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menarik sekali ini ya. Ini bukan urusan menang atau kalah, sekali lagi ya. Ini bukan urusan. Ini karena ya hari ini Daulah Al-Baghdadi kalah, bukan itu, bukan kalah atau menang. Kita tidak berbicara tentang kalah atau menang. Sebab kalau harus memilih, ya kita mendoakan kemenangan Daulah Al-Baghdadi atas pemerintah Irak hari ini, Rafidhah Irak. Kita tentunya kan begitu. Sebab apa? Kita lebih mendoakan kemenangan Al-Baghdadi, Daulah Khilafah Al-Baghdadi atas pemerintah Irak atau tentara Rafidhah Irak dan siapa yang tergabung dengan mereka ya, daripada harus kalah Daulah Al-Baghdadi. Karena apa ya lekhwah, daerah-daerah yang ditinggalkan oleh Daulah Al-Baghdadi itu ahlu sunnah yang lemah, yang tidak ada pelindungnya lagi, itu menjadi sasaran kegeraman dan dendam dari pasukan Syiah ya. Misalnya satu wilayah ini Fallujah ya, tadinya dikuasai oleh Al-Baghdadi kan. Al-Baghdadi menerapkan satu perlakuan yang keras ya, yang terhadap yang tidak berbaiat kepadanya kan. Yang menjadi korban paling banyak kan tentunya golongan yang tidak sefaham ya dengan dia. Dan golongan-golongan ini nanti berpihak kepada pemerintah Irak. Nah, hari ini ketika beberapa wilayah Fallujah direbut kembali oleh pemerintah Irak, pemerintah ya, Irak yang menguasai wilayah baru yang tadinya dikuasai oleh Al-Baghdadi itu bertindak melampiaskan kegeramannya kepada penduduk Ahlus Sunnah di situ. Idlib, maka ketika Idlib dikuasai oleh Jabhat Nusrah itu, kalimat yang diucapkan oleh Abu Muhammad Al-Jawlani hafizahullah kan menarik sekali. Setelah ini maka tidak ada lagi wilayah yang ada penduduk Ahlus Sunnahnya yang dikuasai oleh pemerintah Bashar Assad. Jadi penting bahwa penduduk Ahlus Sunnah itu di bawah kekuasaan Mujahidin Ahlus Sunnah, itu penting. Tapi ini persoalannya tidak seperti itu.
dan seterusnya. Kita kembali ke sini. Kemudian dalam Sahih Bukhari, ya, di sini disebutkan nomor 2731 dan 2732 dari Az-Zuhri, dari dari Urwah bin Zubair, dari Al-Miswar bin Makhramah, ya, dan Marwan. Mereka berdua satu sama lain saling membenarkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah mereka meminta kepadaku satu kesempatan. Saya tidak setuju dengan terjemahan ini, ya, yang mereka gunakan untuk mengagungkan kehormatan Allah atau menahan peperangan di tanah haram, melainkan aku terima permintaan itu. Ya. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kabilah Quraisy. Kendatipun mereka adalah kafir asli, saat mengajak beliau melakukan suatu upaya yang di dalamnya ada kebenaran, ada rusdun, ya, beliau tetap menjawab ajakan tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika diundang untuk bertahkim pada masa fitnah sengketa antara beliau dengan Muawiyah radhiyallahu an. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyepakati hasil tahkim tersebut meskipun beliau adalah seorang khalifah dan lebih mendekati kebenaran daripada yang lain. Lalu kenapa sebagian orang enggan dan tidak mau melakukannya? Kembali ke hadis itu tadi, ya. Walladzi nafsi biyadihi la yas'alunani khattatan. Ya, khattatan itu bukan kesempatan kalau menurut saya. Khattatan itu ya satu huruf. Kalau kesempatan lahdatan pakai lam. Ini khattatan satu huruf. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mereka memintaku satu huruf perjanjian atau apapun, ya, yang di dalamnya yu'azzimuna hurumatillahi azza wa jalla, yang di dalamnya mengagungkan hurumatillah, ya. Di sini diterjemahkan apa terjemahannya? Mengagungkan kehormatan, ya, ya, bolehlah. Mereka yang di dalamnya mengagungkan kehormatan Allah kecuali aku memberikannya. Ya. Jadi selanjutnya sama, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, mereka terjatuh ke lembah takfir, vonis kafir kepada orang yang tidak patut mendapatkannya. Ini pelanggaran kedua, ya, pelanggaran syar'i yang kedua. Jamaah daulah juga menghukum murtad terhadap orang yang tidak patut mendapatkannya hanya berdasarkan perbuatan syubhat yang tidak bisa dipastikan. Sikap seperti itu tentu saja menggiring mereka kepada penghalalan darah sebagian orang yang mereka hukumi riddah tersebut. Tidak diragukan lagi betapa bahayanya perkara ini. Dan seterusnya, silahkan dibahas sendiri, ya, itu kan contoh yang banyak. Kemudian ketiga, pelanggaran syar'i yang ketiga, setelah memperhatikan beberapa tindakan jamaah ini yang paling tampak, terlihat betapa jauhnya mereka dari ilmu, bersikap serampangan dan kurang teliti. Tindakan itu tidak didasarkan pada ilmu dan pemahaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkara yang benar ini harus didasari dengan fikih yang dalam dan pandang. Perkara yang besar, ya, perkara yang besar ini harus didasari dengan fikih yang dalam dan pandangan yang teliti. Namun pada kenyataannya mereka tidak seperti itu. Kelemahan mereka dalam hal ilmu tampak sekali, ya. Nah, terus dan seterusnya. Segala sesuatu harus didasari dengan ilmu, terutama perkara besar, yaitu perkara takfir. Contohnya sudah kita sebutkan di depan. Imam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam fatwanya,
yaitu buku jilid 20 halaman 393 di sini. Dalam agama Islam hendaknya pedang itu mengikuti Al-Quran. Apabila ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu telah wujud, kemudian pedang mengikuti di belakangnya, maka urusan Islam akan tegak. Jangan pedang dulu baru Al-Quran, di Al-Quran dulu. Ya. Ahmilus silah fi shimali wa fi yamini Quran. Gitu, tangan Quran di tangan kanan, pedang di tangan kiri. Monggo. Nggih, kula tampi ampun, pedangnya simpen. Monggo. Wah, burun. Begitu. Ya. Jangan pedang dulu. Bondo apa nyawa, itu rampok. Ya. Maka jihad salah satu fungsinya adalah untuk menghilangkan halangan-halangan dakwah. Kalau Al-Quran pesan kami sampai kepada Anda dengan kalimat, kami tidak akan mengirimkan pesawat. Berdasarkan uraian di atas, saya katakan sembari mengharap taufik dari Allah. Ya. Kalimatnya masuk begitu ya. Saya lihat dulu ya. Wa ta'sisan ala ma taqaddama aqulu wa billahi ta'ala taufik. Ya. Ya, betul ini. Berdasarkan uraian di atas, saya katakan sambil mengharap taufik dari Allah Azza wa Jalla. Satu, awalan ad'u man yantasibu ila hadhil jamaah ilal khuruji minha wal ibti'ati anha. Fatwa syar'i muhaddis. Ya. Aku menyeru kepada siapapun yang bergabung kepada jamaah Daulah Al-Baghdadi supaya ia keluar dari jamaah itu dan supaya menjauhinya. Kalau Anda datang menemui Ustadz Anda di masa lalu yang hari ini bergabung dengan jamaah Daulah Al-Baghdadi, hanya Anda dua yang harus Anda sampaikan. Ustadz, Anda bertobat, Anda keluar dari jamaah itu dan jauhi, sudah itu saja. Sudah, assalamualaikum. Tidak ada miraq, tidak ada perdebatan. Menarik. Tanian atu kibaru hadhil jamaah ila ruju'i ilal haq wa taubati ila Allah azza wa jalla mimma jara minhum min akhta'in jasimatin wa umurin azimatin taqaddama dzikru ba'dihha. Yang kedua, aku menyeru kepada para pemimpin jamaah ini. Jadi pemimpinnya juga diseru aja oleh ikhwan, diberi nasihat. Diberi nasihat, dikirim risalah, dikirim utusan menemui dan membicarakan. Iya. Supaya kembali kepada al-haq dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang terjadi karena mereka mulai dari kesalahan yang fatal, dari perkara-perkara besar yang telah kita sebutkan di depan. Wah, banyak sekali ya ikhwah. Ya, membunuh mujahid yang sedang sakit di rumah sakit, membunuh tokoh mujahid yang sedang datang untuk mendamaikan kelompok yang bertikai, membunuh rakyat yang tidak mengerti apa-apanya karena tidak mau berbaiat kepada Al-Baghdadi sebagai khalifah. Masya Allah. Yang ketiga, ini menarik sekali. Ad'u jami'al mujahidina fi biladis Syam ila ayyattaqullaha subhanahu wa ta'ala wa ila tauhidi saffihim wa jam'i kalimatihim wa an yansaghilu bi jihadi aduwwihim. Qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fi Jami'ur Rasail fi jami'i, ya, kalau ikut
Ini Jami' Rasail tapi kitabnya Jami' Rasail. Jilid 5 halaman 300. Wa mata jahadat al ummah